Pada tahun 2008 saya pulang ke Pekanbaru. Setiap kali Ustadz Afrijon berhalangan untuk mengisi pengajian atau mengajar, saya menggantikan beliau. Pada tahun 2008 itu di awal semester beliau tidak bisa mengajar karena menjadi petugas haji. Tinggal 8 kelas. 4 kelas dikasih ke saya, 4 kelas diberikan ke Ustadz Adam Malik Indra, hadir juga bersama kita pada hari ini. Lalu kemudian Ustadz Afrijon berhalangan untuk memberikan tausiah di Masjid Nurul Islam di Komplek Indah Kiat, Perawang. Adinda, abang malam ini tak bisa ceramah di Indah Kiat. Kenapa bang? Karena memandikan anak. Itu membuktikan Ustadz Afrijon orang yang sayang kepada istrinya. Beliau memandikan anaknya. Saya lah menggantikan beliau. Saya ingin bercerita bahwa Ustadz Afrijon sebagai suami, saya belajar dari beliau memandikan anaknya, mengurus waktu sakit. Saya kesal tak dapat dijemput, tak dapat menebus masa lalu. Saya tak sempat datang, hanya mengirimkan doa saja sekali pernah saya kirimkan melalui MP3 WhatsApp. Mudah-mudahan almarhumah ikut mendengar. Hubungan baik di dunia ini. Saya ada beberapa kali mengisi pengajian ke Masjid Fathul Khair. Kalau saya mengisi pengajian di Fathul Khair pagi Ahad atau sore ba'da asar, ibu-ibu pengajian, almarhumah datang membawa anak beliau paling besar. Kalau saya mengisi pengajian di sana, dia datang, dia bawa anak tersebut, dijumpakan ke saya, bersalaman dengan saya pegang kepala. Dia ingin mengenalkan ke anaknya bahwa ini adalah sahabat ayahmu, bahwa ini adalah pamanmu, ini pakcikmu. Begitu hubungan kami baik. Saya pernah datang ke rumah ini, saya pernah datang ke rumah beliau yang lama di belakang pesantren Bagus Ali. Saya ingin hubungan kita baik di dunia ini. Baik juga lah hendaknya hubungan kita sesudah pindah ke alam barzakh, dan puncaknya adalah baik hubungan kita, karena kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai, dengan siapa yang dia sayang. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita jaga hubungan baik selama di dunia. Setelah itu poin yang kedua, bahwa almarhumah lebih dulu pindah ke alam barzakh. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa almarhumah meninggal pada hari ini di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan haram, jam 2 malam, dengan sebab penyakit tertentu tak dapat ditolak. La yaruddul qada illa du'a. Rufi'atil aqlam, pena lauhil mahfuz sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, tintanya sudah kering. Tak ada yang bisa menghapus kecuali Allah Ta'ala. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah yang bisa menghapus, Allah pula yang menetapkan segala perkara. Kita hanya bisa ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setelah pindah ke alam barzakh itu putus hubungan kita? Tak putus. Kita tetap mendoakan almarhumah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Setiap kita teringat, kita kirimkan Al-Fatihah. Adapun dalil yang mengatakan doa itu sampai walaupun bukan anak kandung, walaupun bukan ayah kandung, walaupun tak ada hubungan darah, doa tetap sampai. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi kalau lewat di pemakaman Baqi, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
Itu menunjukkan bahwa doa sampai dari siapapun selama dia beriman. Tapi kalau tak beriman, maka kata Allah, maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim kepada bapaknya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, maka putuslah hubungan dia. Kemudian bacaan Al-Fatihah sampai kepada almarhum. Dalilnya ketika Nabi membelah pelepah korma, ditanamkannya ke kubur. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah menyampaikan tasbih pelepah korma ini sebelum pelepah korma ini kering. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran orang beriman tentu lebih sampai. Sahabat-sahabat almarhumah pengajian wirid Yasin di Fathul Khair, maka tetap lanjutkan, kirimkan untuk almarhumah. Bedanya kalau anak kandung tak perlu dia sebutkan ilal marhumah fulanah binti fulan, karena otomatis sampai. Tapi untuk kita yang tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan darah, maka kita sebutkan untuk almarhumah atau diniatkan dalam hati, karena innamal a'malu binniyat. Bagi sahabat tetangga keluarga yang sayang kepada almarhumah, maka kirimkanlah sodaqah. Kata Sa'ad, sahabat Nabi, ayu sodaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sakyul ma', sedekah yang paling afdal adalah memberikan air minum. Kalau ada kerabat, sahabat, tetangga yang bersedekah makanan fakir miskin, anak yatim, memberikan air minum untuk pengajian di Masjid Fathul Khair, kalau memang betul-betul berkawan, bersahabat, bertetangga, niatkanlah untuk almarhumah, maka pahala itu sampai. Tak putus dengan mengantar almarhumah ke pemakaman dengan iringan sholat jenazah dan doa. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah kata Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah, jangan habiskan air mata untuk orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu matanya sudah melihat malaikat maut, sudah melihat tempatnya di surga, dan sudah merasakan sakaratul maut. Sedangkan kita belum menengok malaikat maut, belum nampak tempat kita entah di mana, dan belum tentu husnul khatimah. Almarhumah insya Allah, saya bersaksi demi Allah, saya melihat zahir. Nahnu nahkumu bil-zawahir, kita melihat zahir. Wallahu yatawalla sarair. Saya bersaksi bahwa almarhumah adalah kakak kami, orang yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang baik pula. Itulah rasanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan, terutama untuk keluarga besar abang kami Dr. Afrijon, sahabat-sahabat, para jiran, tetangga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke acara selanjutnya, acara kelima. Disampaikan oleh Abuya Haji Alaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat kemenakan kami Dr. Haji Afrijon Effendi serta keluarga dan anak sekalian, yang terhormat Ustaz Abdul Somad dan semua para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur atas rahmat yang sangat banyak. Tapi pada hari ini kita di samping syukur, kita mendapat musibah atas bertolongnya rahmatullah Ibu
Susi Deswati, istri daripada Ustadz Afrikan. Baiklah, sebelum doa kita bacakan, kami ingin menyampaikan sepatah kata sebagai ungkapan rasa ikut berduka cita atas musibah ini. Kami dalam kesempatan ini sebagai mewakili keluarga besar Darussalam, pertama sebagai keluarga besar Darussalam pimpinan, merasa kehilangan dan merasa ikut berduka cita atas wafatnya Ibu Susi Deswati, bahwa beliau di samping sebagai sahabat semua kita pesantren, dia pernah mengajar di pesantren sebelum kenal dengan Ustadz Afrikan, dan tentu banyak yang telah dia lakukan dan untuk kebaikan Darussalam. Dan untuk itu kami doakan semoga almarhumah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang diberikan itu mendapatkan wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak ini juga kami sebagai keluarga besar Zuriyah Syekh Abdul Ghani, yang memang datuk kami ini punya keluarga besar di berbagai daerah Sumatera Barat, di Riau dan di daerah lain, yang tentu dalam saat ini tidak semuanya hadir di sini untuk datang melayat dan memberikan doa, namun tentu mereka bersama berdoa di tempat masing-masing. Tapi kehadiran saya pada hari ini mewakili semua keluarga besar atas musibah yang menimpa kemenakan kami Afrijan Effendi. Dapat kami sampaikan kepada hadirin secara pribadi, kami dengan Dr. Afrijan, hubungan kami adalah bagi saya kemenakan. Ibunya saudara Ustadz Afrijan adalah kakak saya, sepupu saya. Artinya ayah dari Ibu Farida dengan ayah saya itu adalah adik kakak. Jadi saya panggil Afrijan adalah kemenakan. Dan kami memang memiliki keluarga besar. Berhubung datuk kami Syekh Abdul Ghani itu punya istri, bapaknya 7 orang. Jadi ada hikmahnya juga dengan keluarga besar. Kita merasa punya banyak saudara dalam susah dan duka. Untuk itu dalam kesempatan ini ya, kami mengucapkan ikut atas nama keluarga berduka atas wafat dan meninggalnya istri daripada Afrijan, dan mendoakan semoga ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Dan tentu juga kita sebagai manusia ada tak luput dari kesalahan, maka saya akan mengajak semua keluarga besar untuk memaafkan almarhumah bila ada terdapat kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu kita berharap melalui keluarga, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan kepada almarhumah, Allah mengampuni pula dosa kita kepadanya. Ya, kita memang mungkin terlambat untuk memohon, tapi insya Allah Allah akan berikan syafaat atas kebaikan yang kita berikan. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan sekilas dalam kesempatan ini. Dan kami juga sebagai keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran andai tolan sekeluarga besar atau dari masyarakat daerah ini, dan khususnya juga kepada alumni Al-Azhar, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Misran, Ustaz banyak lagi ini. Ya, mudah-mudahan semua kehadirannya dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga almarhumah diampunkan oleh Allah dosanya dan ditempatkan arwahnya di tempat yang sebaik-baiknya. Dan kita berharap semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, khususnya kepada kemenakan kami Haji Afrijan Effendi, semoga diberikan oleh Allah kesabaran dan kekuatan, dan semoga anak-anak beliau dapat melanjutkan cita-cita ibunya untuk menjadi anak yang saleh, yang berilmu, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى سادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه والدينا ولمشايخنا وخصوصا لصاحب الأزمات خصوصي دسواتي شغل الليل والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا ثواب ما قرأنا وسمسل ثوابه لرسالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل جنة مثواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبر قبرة من قبر النيران. اللهم ادخلها يا الله جنتك مع الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم من أحييتهم منا فأحينا الإسلام ومن توفيت منا فتوفاهم على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسقى وسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin summa amin dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah